Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media baik itu seperti Facebook, YouTube dan juga Instagram. Sepantasnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya media sosial di situ sebagai perantara bagi kita, sebagai wadah untuk menjalin tali silaturahim, terlebih khususnya untuk mencari dan juga mengamalkan ilmu. Makanya dalam menggunakan teknologi sebaik mungkin, kita harus menggunakan teknologi sebijak mungkin. Kita harus menyaring hal-hal yang positif yang ada di dalam teknologi modern di saat sekarang ini, dan juga menghindari hal-hal yang berbau negatif yang bisa merugikan diri kita, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau topik yang akan saya bahas itu pada saat sekarang ini yaitu tentang makna Islam. Jadi Islam itu berasal dari bahasa Arab ya. Aslama yuslimu islaman. Yang berarti apa di situ? Yang artinya tunduk, patuh dan juga selamat. Jadi Islam itu kalau secara bahasa memang seperti itu artinya. Kalau misalkan secara istilah, yang dimaksud dengan Islam apa di situ? Suatu bentuk kepasrahan dan juga ketaatan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara Islam, secara istilah memang seperti itu. Di sini kalau misalkan kita tinjau lagi tentang makna Islam secara bahasa, yang berarti apa di situ? Tunduk. Sebagai seorang Islam itu kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan sebagai umat Islam di sini apa di situ? Kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan Islam. Makanya sebagai seorang muslim muslimat, yuk kita mulai tingkatkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa di situ? Sebagai bukti ketaatan dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa di situ? Supaya Islam terrealisasi dalam tindakan-tindakan kita di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu Islam seperti itu. Dalam konteks agama, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran tentang cara hidup bahagia di dunia dan juga akhirat, serta keselamatan diri dan orang lain. Jadi yang dimaksud dengan Islam apa di situ? Kita berusaha untuk mencapai keselamatan. Ya, keselamatan itu apa di sini? Di dunia dan juga di akhirat. Makanya bagi seseorang yang memeluk Islam pada saat itu apa di sini, bahwasanya kita di sini mengamalkan ajaran-ajaran tentang keislaman. Di sini apa di situ? Untuk mencapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Itu makna dari Islam ya. Dan juga apa di sini? Mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Karena yang namanya hidup itu bukan hanya di dunia saja, melainkan itu di akhirat juga kelak nantinya. Makanya di situ kalau misalkan kita sudah mengamalkan ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh,
secara keseluruhan dalam aspek kehidupan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, dan juga apa di situ mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Baik keselamatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi kalau misalkan yang pintar-pintar agama di situ, khususnya dalam berdakwah, kita mengajak orang lain untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ bisa dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara di sini melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satu contohnya misalkan di situ mendirikan sholat tepat pada waktunya. Dan juga menjaga keistiqomahan kita dalam mendirikan sholat 5 waktu. Dan juga kalau misalkan bisa, itu kita harus meningkatkan ibadah dengan cara menambah yang namanya sholat sunnah. Dan juga ibadah-ibadah yang lain yang harus kita kerjakan. Makanya di situ kita dalam rangka mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk mencapai keselamatan diri sendiri dan juga orang lain, dan juga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Itu gunanya dakwah tentang Islam. Mana Islam secara umum? Yang pertama apa di situ? Penyerahan diri. Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu harus diatur oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan penyerahan diri apa? Di situ maksudnya bahwasanya segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus apa? Di situ tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa di situ? Menuruti kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam di situ harus ada penyerahan diri total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena kita semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sepatutnya, sudah sepantasnya, sudah kewajiban kita untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa di situ? Menuruti kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam secara umum yang pertama. Makna Islam secara umum yang kedua apa di situ? Ketaatan. Seorang muslim harus patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebagai seorang muslim di situ bahwasanya kita harus mengedepankan yang namanya ketaatan dan juga kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Taat kepada Rasulullah juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena Rasul yang membawa risalah, ya, yang membawa ajaran-ajaran Islam yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Makanya di situ patuh kepada Rasulullah juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada Allah juga patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ kita harus beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini makna Islam secara umum yang kedua adalah ketaatan. Melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makna Islam secara umum yang ketiga yaitu keselamatan. Islam mengajarkan tentang keselamatan individu dan keselamatan orang lain. Jadi di situ dalam Islam kita bukan hanya keselamatan secara individu, melainkan apa? Di situ kita mengedepankan yang namanya keselamatan orang lain juga. Makanya gunanya dakwah di sini, gunanya menyampaikan tentang syariat Islam di sini apa? Di situ mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa di situ? Supaya orang lain juga mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ Islam itu adalah keselamatan. Terus yang selanjutnya
makna Islam secara umum yang keempat di situ adalah kedamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan menyerukan umatnya untuk menjaga perdamaian. Jadi yang dimaksud dengan Islam apa di situ adalah kita membangun atau mengedepankan yang namanya kedamaian. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kedamaian dan juga apa di situ menyerukan umatnya untuk menjaga perdamaian. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala itu sangat melarang sekali kalau misalkan kita saling berkonflik, saling berselisih di antara sesama muslim. Karena demikian, karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman ya, yang ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah kedua saudaramu itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya engkau mendapatkan rahmat. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan di antara sesama muslim saling konflik, saling berselisih paham, saling bertengkar, maka damaikanlah kedua saudaramu itu. Karena mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Makanya dengan demikian Islam mengajarkan tentang kedamaian dan juga menyerukan umatnya untuk berdamai, menjaga perdamaian. Makanya di situ kita apa di situ diajarkan untuk menjalin tali silaturahim, menjalin persaudaraan agar supaya tercipta yang namanya perdamaian dan tidak berselisih antara satu dengan yang lainnya. Itu makna Islam secara umum. Yang pertama adalah penyerahan diri, yang kedua adalah ketaatan, yang ketiga adalah keselamatan, yang keempat adalah kedamaian. Prinsip-prinsip dalam Islam yang pertama adalah tauhid. Ya, jadi prinsip-prinsip dalam Islam yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Jadi ini maksud dengan tauhid di situ adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Jadi dengan cara seperti itu maka kita sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh musyrik. Ya. Tidak boleh apa di situ menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu maka prinsip-prinsip dalam Islam itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam Islam nubuwah. Percaya kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Jadi dia prinsip-prinsip dalam Islam yang kedua adalah nubuwah. Kita harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan juga para rasul. Kenapa bisa demikian? Karena nabi dan juga rasul itu apa? Yang menyampaikan risalah yang dibawa kepada seluruh umat manusia. Yaitu ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran tentang Islam. Nubuwah. Makanya di situ prinsip-prinsip dalam Islam itu yang kedua adalah nubuwah. Kita harus beriman dan percaya terhadap para nabi dan juga rasul, khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip dalam Islam yang ketiga ad-din, percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya. Agama yang benar itu hanya Islam. Ya, hanya Islam. Karena di dalam Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dan agama yang dibawa oleh para nabi dan juga rasul itu adalah syariah Islam, yaitu tentang Islam ya. Makanya di situ ad-din ya. Ad-din itu artinya agama ya. Seperti itu. Jadi prinsip-prinsip dalam Islam yang pertama adalah tauhid, terus yang kedua adalah nubuwah, yang ketiga adalah ad-din. Bahwa Islam itu agama yang benar, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh
para rasul ya, dan juga para nabi kepada seluruh umat manusia. Rukun Islam ya, rukun Islam yang pertama itu syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu adalah kunci. Kalau misalkan ada yang non-muslim yang ingin masuk Islam, nah, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru itu sudah masuk Islam. Jika non-muslim mau masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua ialah pada situ sholat, mendirikan sholat 5 waktu. Jadi sholat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib dikerjakan. Sholat yang 5 waktu. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu dalam satu hari. Makanya di situ mendirikan sholat 5 waktu itu merupakan hal yang wajib yang dilakukan oleh orang muslim. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, membayar zakat bagi yang mampu. Jadi zakat itu diwajibkan bagi yang mampu, ya, yang mencapai nisab. Misalkan hartanya itu mencapai sekian dan sudah mencapai nisab, maka itu wajib dizakati. Dan juga mencapai haul, apanya haul, yaitu harta yang dimiliki itu selama 1 tahun. Dan juga mencapai nisab, ya, nisab hartanya sudah mencapai nisab, itu wajib untuk dizakati. Yang dimaksud dengan nisab apa di situ? Nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab ya. Jadi kalau sudah harta mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan juga mencapai haul, selama 1 tahun itu dimiliki penuh. Zakat ya, membayar zakat bagi yang mampu. Rukun Islam yang keempat puasa, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah secara penuh selama 1 bulan. Makanya di situ wajib kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Rukun Islam yang kelima haji, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi bagi haji itu adalah bagi yang mampu. Ya. Mampu juga secara fisik, mampu juga secara finansial dan mampu segala hal. Nah, jadi kalau haji itu adalah bagi yang mampu. Islam bukan hanya sekadar agama. Tetapi juga merupakan pedoman hidup yang komprehensif. Ya. Jadi Islam itu sebuah pedoman hidup yang komprehensif. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai komprehensif? Sebagai pedoman hidup yang komprehensif. Karena di dalam Islam itu apa? Di situ kita diatur dalam segala hal. Dalam urusan ini kita diatur oleh Islam. Ya, makanya itu dikatakan sebagai komprehensif. Islam yang kafah, Islam secara keseluruhan. Karena semuanya diatur di dalam Islam. Mencakup semua aspek kehidupan. Mulai dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sesama manusia hingga hubungan dengan alam semesta. Makanya itu semuanya diatur di dalam Islam. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada aturannya. Bagaimana kalau misalkan meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang semakin baik? Salah satu contohnya maka di situ apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sholat tepat pada waktunya, dapat apa di situ? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu contohnya misalkan dengan memperbanyak zikir dan juga memperbanyak sholawat. Itu salah satu contohnya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Yang kedua apa di situ? Menjaga hubungan dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Menjaga hubungan dengan sesama manusia. Salah satu contohnya misalkan di situ
dengan cara menjalin tali silaturahim dengan sesama. Dengan cara menjalin tali silaturahim dengan sesama bisa menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan yang baik sehingga tercipta hubungan yang baik di antara sesama manusia. Terus dengan cara menghormati satu dengan yang lainnya dan juga menyayangi satu dengan yang lainnya. Dan juga hingga hubungan dengan alam semesta. Ingat, kita harus menjaga hubungan kita dengan alam semesta, jangan merusak lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan karena sangat berakibat fatal nantinya kalau misalkan menebang pohon sembarangan. Makanya hubungan dengan alam semesta kita harus jaga. Jangan dikotori, melainkan harus dirawat dan juga dijaga dengan baik. Itulah Islam. Jadi Islam itu mengatur segala aspek kehidupan, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga hubungan kita dengan alam semesta. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita mengirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga mendoakan guru-guru kita. Kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga mendoakan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diteguhkan Islam dan juga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.